Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fitrian. Nomor itu 191 151 3015. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir Pratikom, yaitu Pratikom Organisasi dan Arsitektur Komputer 1 pada modul 4 dan pengenalan skill pada SIM. Lalu untuk shift saya itu shift 1 online. Untuk pendahuluan, itu ada tujuan Pratikom. Perhatikan memahami fungsi CPU SIM. Dan yang kedua, perhatikan memahami dan mampu menggunakan fitur-fitur pada lingkungan pengembangan pada CPU SIM. Pada landasan teori, apa itu CPU SIM? CPU SIM itu adalah aplikasi Java yang memungkinkan pengguna untuk merancang CPU komputer sederhana pada tingkat mikrokode dan menjalankan program bahasa mesin atau bahasa rakitan pada CPU tersebut melalui simulasi. Ini dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai arsitektur termasuk arsitektur berbasis akumulator, mirip RISC, atau berbasis tumpukan seperti JVM. Ini adalah alat yang berguna untuk instruktur yang ingin siswa mereka mendapatkan paparan langsung ke berbagai arsitektur untuk mendapatkan kecepatan dan merancang dan mengimplementasikan arsitektur mereka sendiri dan menulis program dalam bahasa mesin dan bahasa rakitan untuk arsitektur. Uh, pada pada ini fitur-fitur aplikasi CPU ini adalah pertama alat untuk mendesain CPU pada tingkat transfer register, yaitu dialog untuk menentukan jumlah atau lebar register, array register, dan RAM. Lalu ada dialog untuk menentukan instruksi mikro, misalnya transfer bit antar register yang digunakan untuk mengimplementasikan instruksi mesin. Lalu ada dialog untuk menentukan instruksi mesin, termasuk jumlah bit dalam setiap instruksi, nilai opcode yang jumlah bit yang ditempati opcode, jumlah operan dan properti masing-masing operan, lalu semantik setiap instruksi, seperti yang ditentukan oleh urutan instruksi mikro. Lalu ada editor teks yang penyerotan sintaks untuk menulis program bahasa rakitan. Lalu assembler untuk mengubah program rakitan menjadi kode untuk pengguna CPU. Lalu debugger untuk melangkah maju dan mundur melalui eksekusi program. Dan memeriksa secara opsional mengubah status mesin setiap langkah. Lalu ada desktop utama baru, register dan array register ada di kolom kiri, RAM di kolom kanan, dan editor bahasa assembly ada di tengah, dan konsol ada di bagian bawah. Lalu penunjuk preferensi ada untuk menyesuaikan CPU SIM, lalu banyak opsi untuk menyesuaikan mesin saat ini yang sedang disimulasikan. Lalu dapat menentukan nama, lebar, nilai awal dari semua register, dan nama nilai dari awal setiap register dalam array, dan juga dapat menentukan register sebagai bahannya baca. Untuk RAM, Anda dapat menentukan jumlah sel yang dapat dilamatkan secara sewenang-wenang, dan Anda menentukan jumlah bit per sel. Lalu dapat mengedit tata letak instruksi mesin dan instruksi bahasa rakitan menggunakan drag and drop. Lalu dapat membuat dan mengedit daftar instruksi mikro untuk urutan pengambilan dan implementasi instruksi mesin menggunakan syarat dan lepas. Lalu ada bantuan online yang luas dengan kemampuan untuk mencari istilah tertentu. Pada bab 2, hasil analisa, yaitu jurnal. Yaitu pertama menentukan komponen perangkat keras. Di sini pada aplikasi CPU SIM itu kita dulu menentukan komponen perangkat keras yaitu hardware modules pada modify dan menentukan register atau register array-nya di sini. Lalu setelah ditentukan ini register dan ini register array. Dan berikut hasilnya. Lalu menentukan RAM. Setelah dipilih untuk menentukan RAM, TPO modify RAM, maka hasilnya seperti ini. Dan yang ketiga itu menentukan condition bit. Di sini kita mengubah tipenya menjadi condition bit, yaitu ada hard progress, hard pada 0 bit, dan hard. Yaitu menentukan instruksi mikro. Ini berbeda kita mengubah instruksi mikro pada micro instruction. Lalu register ke register pada memory access, mengubah tipe of micro instruction yang menjadi memory access, dan hasilnya seperti ini, dan menentukan instruksi mesin dan fetch queue. Lalu mengubah di sini dimodify untuk machine instruction, dan hasil akan ada tampilan seperti ini, dan membuat field. Setelah field dibuat,
yaitu bisa kita membuat fetch sequence dan membuat instruksi pada di sini. Di sini instruksinya store, lalu hasilnya akan seperti ini. Ini adalah fields yang terbentuk, yaitu di sini. Lalu membuat implementasi, itu dengan meload yang tadi untuk implementasi, dan pada analisa, pada percobaan kali ini melakukan simulasi pembuatan CPU menggunakan aplikasi CPU Sim. Dalam melakukan pembuatan CPU, hal pertama kali yang dilakukan adalah menemukan komponen perangkat dari CPU. Seperti percobaan yang tadi, berdasarkan modul, terdapat beberapa langkah yang menentukan komponen perangkat keras. Langkah pertama yaitu pembuatan register terlebih dahulu. Pada aplikasi terdapat dua jenis register, yaitu register biasa dan register array. Setelah membuat register, selanjutnya membuat kapasitas dari RAM. Pada RAM yang ditentukan ukuran dan lebar data dari CPU. Setelah menentukan condition bit dari CPU, akan membuat instruksi mikro pada CPU. Lalu instruksi mikro ini merupakan alur atau koneksi antar register ketika instruksi dijelaskan. Setelah mikro instruksi selesai, baru dibuat instruksi mesin dan fetch dari sequence dari CPU. Dan membuat komponen dan perangkat dari CPU. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada laporan praktikum kali ini. Saya Muhammad Jatian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.